Oh ini kan nggak terlalu pengaruh juga sih, kan cuma bagi-bagi data kan. Gak usah volumenya. Hitung volume dari ini aja. Apa namanya? Ya, debitnya aja sih sebenarnya kan hitung debitnya kan. Ya udah kalian hapus aja ini. Udah tahu kan cara hitung key-nya? Ini kalau modul 4 hitung debitnya kayak yang di sini nih. Pakai data yang di sini. Debitnya kalian cara hitung debit di sini gimana? Volume bagi waktu. Nah, kalian dapat volumenya dapat dari mana? Sama aja kan volumenya? Kan data dari Nah, yang alat alat dari modul 3 sampai 5 kan alatnya sama. Berarti cara hitung debitnya sama. Paham kan maksudnya? Mungkin ini cuma pengolahan data aja sesuai data kalian aja volumenya. maaf Bu, berarti volumenya itu untuk eh, saluran kacanya atau volume apanya Bu? Volume yang di penampangnya itu yang saat kalian hitung debitnya. Yang ditarik-tarik apa yang ada kalian narik-narik data apa tarik apa sih pokoknya yang kalian hitung debitnya di situ yang kotak-kotak besi aluminium. Berarti yang kotak silver itu ya Bu? Yang di Hmm, pojok. mm-mm. Oke Bu, terima kasih Bu. Berarti habis itu udah kan tinggal ngisi yang ini selesai dari datanya kan berdasarkan nilai FR sama velocity-nya kan. Nah, ada pertanyaan lagi nggak yang modul 4? Saya lanjut ya, modul 5. Nah, modul 5 ini kalau kalau kalian hitung kesimpulannya intinya Q itu berbanding lurus dengan nilai CD-nya. Jadi misalnya semakin besar debitnya berarti nilai CD-nya juga semakin besar, gitu ya. Yang lain yang kalian kirim ke saya belum selesai. Apalagi yang kelompoknya siapa nih? Kalian kirim apa laporannya yang kelompok 4 kayaknya? Bukan kelompok berapa sih? Yang terakhir nih ngirim. Kelompok 2 kayaknya deh. Tolong dilengkapin ya Kak, tanggal pengumpulan itu kan tanggal 30 ya. Presentasinya tanggal pokoknya sesuai yang saya kirim deh di jadwal. Sebentar ya. Kita lanjut ya. Ini yang modul 5 ada pertanyaan nggak yang modul 5? Bu, mohon maaf Bu, untuk modul 5 boleh diulang kembali nggak Bu?
untuk perhitungannya, Apanya? Bu. Karena agak kurang ngerti sih, Bu. Yang modul 5, Kan Bu. kalian tinggal masukin rumusnya nih. Ini kan data yang kalian dapat, hitung debitnya. Habis itu tinggi alirannya kan. Kalian masukin rumusnya ini nih. Kalian nggak screenshot ya? Cari nilai hanya pangkat 5 per 2. Nah, habis itu kalian hitung tangannya pakai rumus ini. Ya kan? Iya, Bu. Nah, habis itu hitung CD-nya. Tinggal masukin rumusnya ini. Selesai. Dicatat rumusnya. Udah ya? Sudah, Bu. Nah, semuanya sama. Kan ada 30 waktu. Nah, kesimpulannya nanti kalian harus dapat data ini. Debit berbanding lurus dengan nilai CD-nya. Oke? Kalau bisa sih kalian buat ini aja. Grafiknya. Supaya lebih kelihatan. Udah? Oke, baik. Nah, habis itu lanjut yang modul ini. Kemarin kita ulangi aja ya. Sebenarnya ini data kan udah ada di modul ya. Ini, kemudian ini mungkin kurang sesuai sama yang saya kasih. Nah, kalian sesuaiin aja. Nah, cara hitung debitnya kalau ini rumusnya ini nih. Kan massa atau bebannya kan kita tentukan 2,5. Terus waktunya berapa, hitung debitnya ini. 3 ini adalah angka korelasi, angka koreksi, angka kalibrasi dari alat. Jadi 3 dikali massa atau beban dibagi 1000 terus dibagi waktu. Nah, gitu cara hitung debitnya. Untuk yang alat yang meja hidrolik untuk modul 6, 7, sama 8. Itu berlaku ya cara hitung debitnya ya. Oke. Nah, ini kalian data ini disesuaikan aja. Nah, habis itu kalian hitungkan semuanya. Waktu itu kalian hitung waktunya berapa kali ya? Saya udah lupa deh. 3, Bu. Jadi nomor 12 debit 1, 34 debit 2, 56 debit 3, Bu. Nah, yaudah dibagi-bagi aja ya. 3 Oke, kali. baik. Nah, habis itu pertama kalian hitung kehilangan energi primer. Ini dicatat aja viskositasnya nih. Catat. Habis itu nih kalian buat massa atau beban ya, waktu, terus debitnya sebenarnya ngambil dari atas. Sama aja sih sebenarnya kan ini nih. 0,003, ini kan dibulatin nih di atas nih. Jadi kalau yang kehilangan energi primer dia pakai data 1 sampai ini nih, 1 sampai 3. Paham ya? Data 1 sampai 3, data debitnya ya. Nah, setelah itu kalian hitung delta H rumusnya. Nah, ini nih. Ini kan yang kalian baca kan, data yang di pipa-pipa itu loh, yang pipa-pipa kecil yang nomor 1, 2, sampai 16. Kalau saya kecilin kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Gini. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan lah ya. Nah, biar kalian lihat. Kan kalian screenshot. Delta H ini rumusnya. Berarti pembacaan pada saya pakai nomor aja kali ya supaya gampang ya. Nih 1, 2, 3, 4. Nah, kita ini nih berarti dia nomor 4, pembacaan nomor 4 dikurang dengan nomor 3 untuk yang nomor 1 kan. Terus kalau nomor 2 sama di bawahnya, 4 kurang 3, terus nomor 3 sama aja. Dan seterusnya ya. Terus setelah itu hitung kecepatannya, rumusnya ini. Coba kalian screenshot. Nah, debit dibagi V
dikali dalam kurung A atau diameter pipanya. Terus dibagi 1000 kali. Udah di screenshot ya cara hitungnya. Harus biar kelihatan dikit ya. Oh, nggak kelihatan ini ya. Nah, ini ya. Intinya yang ini A ya, yang merah-merahnya ini yang dikunci nilai A. Udah kan? Udah ya, bisa lanjut ya. Habis itu hitung RE-nya ini, rumusnya ini. Kecepatan dikali diameter pipa lurus dibagi 1000, terus dibagi dengan nilai viskositasnya yang di sini nih. Terus F-nya ini 2 dikali 9,81 dikali diameter pipa lurus dibagi 1000, terus dikali delta H dibagi 1 dibagi kecepatan, terus dibagi kecepatan. Nah, itu seterusnya ke bawah sama aja. Terus F yang Celsiusnya ini 0,3164 dibagi RE pangkat 1/4. Udah kan? Terus tinggal HF-nya. HF-nya rumusnya ini. Sudah ya? Nah. Udah belum? Sudah, Bu. Bisa lanjut ya? Panjang nih soalnya. Terus kehilangan, sekarang hitung yang sekunder atau ekspansi, viskositasnya ini. Ini nilainya ini nih. Catat dulu. Udah dicatat ya? Kalau ini sekarang sama kan masanya kemarin, terus debitnya pakai yang data 62. Yang ini nih. Nomor 4 sampai 5. Oke. Habis itu kalian hitung delta H-nya, nah berarti dia pakai yang ekspansi lagi, yang nomor 7 dan 8, berarti 8 kurang 7 ya. Nah, habis itu D1-nya kalian ambil yang data diameter pipa lurus juga dibagi 1000. Kalau D2-nya itu ambil yang F, contraction-nya yang ini nih, dibagi 1000. Nah, setelah itu hitung kecepatan, rumusnya ini. Debit. Nah, udah di screenshot ya kali ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oh, kalau saya nggak klik. Nah, ini. Nah, habis itu hitung HL-nya. Ada 2 nih, HE tidak sama dengan sama dengan 0 dengan HE tidak sama dengan 0. Nah, rumusnya untuk HE sama dengan 0 ini. Ini pangkat 2 dikali 1 kurang D1 dibagi, jangan lupa kurung-kurungnya ya, jangan sampai salah, dibagi D2 pangkat 4. Oh, dikurung baru pangkat 4.
Udah, kalau HS tidak sama dengan 0, ini rumusnya. Nah, sudah ya, kita lanjut. Kalian buat grafik antara HL, jadi bentar ya, ada HL teori dan HL praktikum. Jadi kalau yang HL praktikumnya itu pakai yang data ini nih. Ada dua kan ada dua ya data ya. Yang kalian buat grafik hubungan HL teori dan HL praktikum. Dalam kurung HE tidak sama dengan 0. X-nya itu adalah HE yang di sini, yang praktikum nih. Ini yang dia anggap HL itu praktikum ya, yang HE yang ini nih. Kemudian yang Y-nya itu adalah delta H yang ini. Nah, setelah itu kalian juga buat yang tidak sama dengan 0, datanya ini. Nah, ambil yang HE ini, X-nya yang HE sama dengan tidak 0, kemudian Y-nya Y-nya yang delta H. Udah, nanti kalian analisis itu. Oke, terus kita lanjut ke ini, kehilangan energi sekunder yang kontraksi. Datanya kalian tulis nih sama. Kalian screenshot aja data yang ini. Screenshot. Terus viskositasnya pun sama, disamain. Terus data yang ini pakai yang kontraksi juga, yang nomor 4 sampai 5 kan berarti. 4 sampai 5. Nah, iya benar. Oke. Udah dicatat kan? Habis itu hitung debitnya sama rumusnya. Terus delta H berarti dia jangan lupa absolut ya. Misalnya kalau angkanya negatif, kalian pakai tambahkan absolut ya biar nggak negatif. Nah, kalau yang sekunder dia pakai data yang ini, kontraksi. Berarti baca aja nih. Baca aja kalau dia kontraksi ya udah pakai data yang kontraksi ya, pengurangannya. Kalau ekspansi ya tadi dia pakai yang ini. Paham ya sampai sini ya? Untuk delta H-nya dikurang. Nih. 10 yang pembacaan data di 10 dikurang 9. Oke. Ini kan. Sorry, kelewatan. Nah, ini. Terus kalian hitung lagi D1 sama tuh. Ini kan pakai yang F. Habis itu masih sudah tanya. Kalau D2-nya pakai yang aliran pipa, diameter pipa lurus. Sudah, terus tinggal kalian bagi A1 bagi 2 rumusnya ini. Sudah ya, sudah di screenshot. Terus D2 dibagi D1 pangkat 4. Ini tinggal kalian masukin rumus. Habis itu 1 dibagi DC, ini rumusnya. Sudah ya, sudah di screenshot. Terus lanjut hitung kecepatannya, rumusnya ini. Dicatat, di screenshot atau dicatat, terserah deh. Lanjut ya. Lanjut, kemudian hitung lagi HL-nya.
rumusnya ini. Kemudian seterusnya sama sih. HE tidak sama dengan 0, rumusnya ini. Ini sama, terus sama. Oke, setelah itu kalian buat lagi grafik. Ini cuma satu, kalau di sini grafiknya cuma ini. Nah, X-nya adalah yang data di sini, yang ini. Ini kursor saya kelihatan kan, Cecil? Terlihat Bu. Kalau Y-nya yang di sini, ya pakai yang ini, yang delta H. Oke, lanjut ya. Sekarang masuk kehilangan energi akibat tikungan. Jenis pipa ini sama, kalian pakai data yang ini. Lanjut ya. Pertama, kalian hitung yang kehilangan energi sekunder pada elbow band. Q-nya ini pakai data ini. Yang pertama, kan sesuai kan elbow band nomor 1. Terus yang kedua, karena dia 17 ya, berarti ambil data yang di bawah 1 sampai 3. Pakai 1 sampai 3. HL-nya pakai rumus ini. Ambil data yang pembacaan lagi yang di atas. Pakai data berarti yang sesuai namanya nih. Jawaban berarti nomor 2 kurang nomor 1. Oke. Nah, sudah. Dan seterusnya kalian paham kan? Kalau nomor 2 ya pakai data nomor 2, kalau nomor 3 berarti pakai data nomor 3. Kemudian hitung kecepatannya, rumusnya ini. Yang dikunci ini itu adalah data di atas diameter pipa A. Oke. Setelah itu ini RE-nya hitung. Nah, ini dia yang ini itu diameter pipa A yang simbolnya A. Diameter pipa lurus. Kalau yang ini pakai rumus saja. 14 sudah. Terus HF rumusnya ini apa ya? Berarti F12 dikali diameter yang L pipa, terus dalam kurung kecepatan pangkat 2, kemudian dibagi ini. Tapi kayak hijaunya itu, nah sama diameter pipa. Ini pakai diameter pipa juga di sini. Yang ini ya, ini diameter pipa. Oke. Habis itu HLB-nya pakai absolut ya. Berarti HL dikurang dengan HF. Ya. Kemudian KB dia 2 dikali 9,81 dikali HLB dibagi kecepatan atau P pangkat 2. Kemudian kalau KL rumusnya ini. Absolut
Terus pakai rumus 2 kali 9,81 dibagi V, yang biru ini D98 ini biru V, terus dipangkat 2. Terus dikali sama HL, dikurang 1, kurang 3,14 dikali ini itu, lalu diameter pipa lurus. Ibu habis itu dikali kelewatan, dikali HF ya, yang hijau kan, yang G98 ini. Selesai, dan seterusnya. Nanti kalian rata-rata, yang di sana juga di rata-rata, yang KB juga di rata-rata, yang KL juga di rata-rata. Selanjutnya kalian buat tabel ini dulu nih, jenis, elbow band, dan ini. Kalau R per D-nya itu kalian bagi yang diameter pipa dibagi 2 dibagi diameter pipa. Lurus selalu ya, yang D4 ini. Harusnya ini sama sih, kalian ambil aja data yang ini. Dicatat aja yang ini. Saya kembali. Ini. Datanya sama, harusnya enggak. Yang ini doang yang sama nih. Oh, ini pakai yang karena 0 ya. KB-nya ambil data yang dari samping, rata yang KB, kalau kemudian yang ini pakai yang ini. Kemudian KL-nya juga ambil yang ini, yang KL rata-rata. Ini juga sama. Oke. Jadi kalian hitung dulu yang ini sama yang ini, baru dibuat ini ya rekapannya ya. Sebenarnya sama aja hitungnya, cuma beda di sini nih rumusnya, yang HL-nya. Kalian ambil data yang nomor ini berarti. Yang ini 6 kurang 5. Oke. Sudah ya. Nah, kalau kalian udah hitung data ini sama ini, selanjutnya kalian masukin ke grafik hubungan R per D pada tikungan tajam. X-nya RD, Y-nya koefisien K. Jadi ada dua kan, yang biru itu KB, yang oranye KL. Tinggal kalian masukin aja data. Oke. Nah, kalian harus, kalau di sini dia kan berarti kalau dia 0 semakin dia berbanding. Berarti kalau grafik ini datanya gimana? Siapa ya? Bradley, kalau dari grafik yang ini kamu bisa simpulkan apa hubungan RD pada tikungan tajam? Kenapa Bradley keluar? Kalian di mana ya sekarang, di kelas apa di lab apa di rumah masing-masing? Kalau Bradley nggak di lab Bu, yang di lab beberapa tadi dia nggak masuk. Coba siapa yang bisa jawab ini? Kalau berdasarkan data yang kalian lihat ini, apa hubungan grafik hubungan R per D pada tikungan tajam? Oh, Bradley udah masuk. Silakan Bradley.
Bradley. Yang lain William, coba William. William ada kan William? Ada, Bu. Ya, coba dijawab William. Apa kesimpulannya William dari grafik ini? Grafiknya berbanding lurus, Bu. Berbanding lurus. Cecil benar nggak Cecil? Gak salah nih William. Kalau Cecil gimana Cecil? Kalau dilihat dari grafik sih, iya sih Bu, cuman yang koefisien B-nya itu pasti lebih besar daripada koefisien yang L-nya Bu. Jadi nanti ke data kalian juga mirip-mirip gini ya, pokoknya hubungannya ya. Kan kalau nih RED-nya sama kalau dia 0,5 berarti koefisien K-nya 1,5. Kalau dia 0,3 berarti koefisiennya semakin besar. Paham kan? Lembut. Ya, kalian belum paham deh. Pokoknya nanti gini ya, mirip-mirip data. Kita lanjut ya. Selanjutnya hitung yang kehilangan energi data yang ini ya, 150 mili. Kalau ini debitnya pakai yang nomor ini 4 sampai 5. 4 sampai 5. HL-nya berarti pakai yang ini. Nomor nih sesuai datanya. Ada kan? Sebenarnya kalian tinggal baca nih. Berarti selalu yang di kanan dikurangi yang kiri. 16 kurang 15. Kemudian P-nya hitung rumusnya. Seperti ini ya. Ini pasti yang diameter pipa lurus yang 13,7. Kemudian RE-nya pakai rumus ini. P dibagi diameter pipa. 13,7 bagi 1000 dikali yang ini dibagi data pakai data yang ini. Viskositas. Viskositasnya kan sama. Habis itu hitung ini rumusnya sini. Kemudian KF rumusnya kalau ini pasti data diameter pipa. Bukan. Sorry. Nih. L pipa band. Yang ini yang diameter pipa lurus 13,7. Oke. Kemudian HLB-nya ya absolut ya, jangan lupa ya.
Terus itu KD sama lagi nih rumusnya. KLB dibagi kecepatan pangkat 2. Kalau KL kan habis itu kalian hitung lagi yang 100. Sama koefisien pakai yang nomor di atas sama nih. KL pakai yang di data yang 100 berarti. Nih. Oke, kan 100. Habis itu kalian hitung lagi ini sama rumusnya. Ini sama ya, rumus ini sama. Nah, kalian rata-rata. Rata-rata terus kalian buat rekapannya lagi. RT untuk 50. Oh, jangan lupa. Sorry, hitung juga yang 50. Sama ya cara hitungnya. Cuma dia beda di HL-nya saja. HL-nya yang 50 berarti hitung yang pakai data yang ini. 50. Setelah itu, kalian buat grafik. Rekapannya RD-nya yang ini kan ngambil yang dari dibagi. Kalian pakai data ini aja, meter pipa. Langsung ambil nih data yang ini, RD yang ini. Nah, kalau KB-nya kalian baru ambil dari rata-rata. Yang 50 ya ambil yang data 50. Kalau yang 100 ambil data yang 100. Oke. Habis itu kalian buat lagi grafik satu. Grafik hubungan RD pada tikungan halus. X-nya itu RD, Y-nya itu koefisien K. Selesai, harusnya kayak gini nih bentuknya. Sudah, nanti kalian tinggal analisis. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalian kerjain dulu, kerjakan ya. Jangan lupa pengumpulan hari Jumat ya. Hari Jumat, Sabtu tanggal 30. Kalian IUT presentasi kapan ya? IUT itu minggu depan, Bu. Minggu depan, oke. Berarti gantian Iya. minggu. Berarti yang nanti uh, minggu depan kan antara 2 sampai 6 ya, 6 Desember ya. Tanggal 3, Bu. Oh, tanggal 3. Berarti IUT sekitar tanggal 9 sampai 13. Kemungkinan tanggal 10. Tanggal 10. Apa untuk itu untuk apa ya, Bu? Presentasi Macflow. 10 Desember. Oh, baik Ya. Bu. Itu untuk pengumpulan perannya itu perlu di print atau File tidak? nggak usah karena yang Macflow ini dilaksanakan secara online. Cuma kalian harus tetap kumpul soft copy-nya, tapi nanti setelah selesai presentasi kalian kumpul ini ya soft cover seperti biasa. Iya juga gitu ya. Oh, oke, baik Bu. Ya, terus kita lanjut ya modul 7 Bernoulli. Kemarin modul 8 udah saya jelasin belum? Sudah kan ya? Belum, Bu. 7, 8 belum, kemarin sampai modul 6 doang, Bu. Oh iya. Ini kayaknya ada agak beda ya data kalian ya. Kalau di sini cuma dicontohin, oh enggak sih dicontohin semua sih sebenarnya. Ini kan data yang kalian dapat semua kan kemarin ya. Cuma kayaknya banyak kan ya. Satu. Nah, kalian pilih saja yang data yang paling bagus. Ini kan dia di nomor 7 doang nih. Kayaknya kebanyakan nih. Jadi kalian pilih yang nomor 7 saja. Kemarin ya. Nomor 7 kan ada 2 data tuh. Nomor 7. Terus nomor 6 dan 7 aja. 6 dan nomor 7. Kalau data yang ini sama. Kalian catat. Di 1 sampai 7 sama.
Nah, lanjut ya. Pertama hitung yang di piston 1. Jadi hitung perbandingan debit teori dan debit praktikum di piston 1. Hitung DH-nya. DH-nya ini ambil rumusnya ini. Karena di piton 1, berarti kalian baca yang di piton 1. Oke. Habis itu nggak sesuai lah nomor, kan ada selalu 3 kali pembacaan kan, selalu. Nah, habis itu hitung D-nya pakai yang D1. Oke. Habis itu hitung A. Rumusnya ini. Sudah. Habis itu hitung kecepatan, rumusnya ini. Setelah itu hitung debit teori, rumusnya ini. A dikali V, kemudian hitung kalau praktikum pakai yang data praktikum berarti. Nih, yang ini. Hitung debitnya sama ya dengan yang di modul 6 itu caranya. Yang ada angka 3 dikali berapa gitu sekian. Karena kan alatnya sama. Kalian tinggal masukin aja ke sini langsung. Nah, habis itu tinggal hitung errornya, rumusnya ini. Udah. Nah, setelah itu kalian buat grafiknya, grafik perbandingan Ki teori dan Ki praktikum. Kalau yang biru, tapi sebelum ke grafik kalian harus hitungin dulu hubungan kecepatan aliran terhadap error. Jadi X, Y, sebenarnya ini cuma penunjuk ini nih buat di grafiknya kan. X-nya itu kecepatan aliran, Y-nya itu error. Terus itu ini kan X-nya kalian ambil data dari V kan, dan seterusnya. Kemudian Y itu ambil dari yang error yang di samping. Terus kalian hitung X pangkat 2, kemudian Y pangkat 2. Habis itu X dikali Y. Ini suara saya masih terdengar kan ya? Dengar Bu, terdengar Bu. Oke. Nah, habis itu lanjut buat grafik perbandingan Ki teori dan Ki praktikum. Yang biru tinggal kalian ambil Ki teori, kan dia yang biru, nanti kalian tambahin keterangan ya, yang biru berarti Ki teori, terus yang errornya tinggal ambil data errornya aja sih sebenarnya. Terus kalau yang oranye berarti yang praktikum dengan kecepatan. Sebenarnya ini bikin bingung sih, sebenarnya sama aja kalau dia pakai data ini nih. Nah, samakan gitu aja ya biar nggak bingung ya. Ini terhadap kecepatan, pokoknya kecepatan itu X, errornya itu ambil data yang ini. Oke. Jangan error, ini salah, bukan error nih. Ini debit ya, debit aja deh, debit. Salah tulis nih. Paham ya? Kan di sini perbandingan Ki teori terhadap kecepatan. Dx-nya itu kecepatan, Y-nya debit. Nanti kalian tambah keterangan ya, Ki teori dan Ki praktikum biar paham. Habis itu kalian buat lagi grafik hubungan kecepatan aliran terhadap error pada piston 1. Aduh.
Intinya X-nya itu kecepatan, Y-nya itu error ya. Nah, ini sebenarnya rumusnya semua sama. Jadi kalian buat P2, P3 sampai piston 8. Kayak gitu. Caranya sama. Kalau piston 5 berarti DH, paling cuma bedanya yang di sini kan. DH-nya berarti pakai yang di sini, piston 7. Oke. Dan pasti yang membedakan juga yang ini, diameternya. D. Berarti dia pakai yang diameter 5. Paham ya? Sudah. Kalian buat semuanya sampai piston 8. Oke. Modul 7 ada pertanyaan nggak? Kita lanjut ya ke modul 8. Sebenarnya volume ini kalian ganti massa. Pokoknya cara ini tuh cara untuk menghitung debit. Jadi caranya pun sama dengan modul 6. Ini hanya untuk hitung debit. Jadi kalian jangan bingung sama volume. Oke. Nah, D0, DC1 kalian ada kayaknya ada DC3 juga nggak sih? Apa cuma sampai DC2? Saya lupa deh. D0 ini adalah diameter yang alat yang diameter yang kalian ukur pakai jangka sorong yang tempat airnya keluar, bukan diameter. Kalau yang ini DC1, DC2 itu diameter aliran air yang diputar-putar. Paham ya? Ingat nggak? Ingat nggak? Kalau kalian ingat, paham nggak? Ada yang kalian diam nggak paham atau paham nih? Hendrian tahu kan? D0 yang mana D0 Hendrian? Yang ini. Yang 0,03 ya, Bu? Iya, maksudnya yang data kalian yang mana saat kalian praktikum? Bu, jadi harusnya itu kan yang dia debitnya itu 2 kali doang, Bu. Jadi muternya cuma 2 kali doang, Bu. Bu, maksudnya 3 kali, Bu. Nih. Ini kan alat kalian kan waktu itu. Kurang lebih kayak inilah, ini kan alat yang bulat.
yang ini, diameter yang ini, diameter itu yang dari sini ke sini. Kalau yang DC adalah diameter aliran. Kan di sini disuruh hitung apa tuh? DC 0 adalah, kelihatan nggak? Lubang pipa, diameter pipa. Kalau yang DC1, DC2, DC3 adalah diameter aliran air. Paham ya? Iya benar Hendrian, yang kalian kayaknya baca 2 kali kayaknya ya. Berapa kali saya juga lupa deh. Saya lupa kalian berapa kali sih hitungnya, dia 3 kali apa 2 kali sih? Ngitungnya 2 kali, ngitungnya 3 kali. Nah, tapi 3, perubahannya kan, ya, oh 3 diameter, berarti 3 ya, diameter aliran berarti ya. ya, Oh ya. Berarti nanti kalian tinggal tambah lagi di sini 1 sampai 3 ya. Habis itu kan kalian hitung nih luas vena atau luas A untuk yang H0-nya. Nah, dalam satu, ya kalian catat dulu deh nih, hitung luas vena yang A, rumusnya ini. Yang DC1 ya, ini kita hitung yang diameter aliran pertama, rumusnya ini. Kan ada berapa kali pembacaan? 2 apa 3? 1 kali ya? Berapa kali baca debit? Kalau misalnya satu diameter aliran berapa debit? 3 ya? Iya, Bu. Oh ya. Seharusnya kan debitnya sama kan, benar. Ya udah benar. Nih hitung dulu A-nya. Berarti yang kita yang DC1 dulu ya, diameter aliran pertama. Rumusnya ini. Misalnya dia nilainya 0,01. Nah, habis itu H0-nya berarti kan ada 3 data kan untuk yang DC1, H01 sama HC ini kan data yang kalian baca. Kalian hitung CV-nya. Rumusnya ini. H0 dibagi akar ya. Habis itu kalian rata-rata. Kalian hitung rata-ratanya, CV rata. CC-nya juga kalian hitung, rumusnya ini. Sudah ya. Habis itu kecepatan, kita hitung kecepatan ada 2, teori dan praktikum. Untuk teori rumusnya ini. Udah. Kalau itu berarti pakai yang kedua. Habis itu yang praktikum rumusnya ini. Oke, terus habis itu hitung CD. Sudah, terus hitung reratannya. Selesai. Nah, selanjutnya kalian hitung yang untuk yang DC2. Nah, di situ masuk data, terus nanti kalian tambah lagi 1, 2, 3 untuk yang DC3. Sama. Nah, setelah itu nanti setelah kalian buat 3 diameter aliran kan, berarti aliran air. Nah, kalian buat grafik hubungan key teori terhadap H0 untuk yang lubang 1, lubang 2, berarti ada lubang 3 kan.
Kalau di sini kesimpulannya selalu berbanding lurus. Semakin besar debit, maka H0 semakin besar juga. Kayak gitu ya. Kan buat D-nya, coba kalau misalnya kita hitung yang H0 ya. Kan pasti ambil data yang ini nih. Pokoknya debitnya ambil yang X ini karena dia nggak kebaca nih, entah kenapa nih. Selalu pakai yang linear ya kalau memang nggak bisa bentuknya lurus. Trend line-nya yang linear ya. Oh, dia nggak mau muncul ya. Sorry, dia nggak mau muncul nih. Tapi intinya debitnya itu misalnya yang di H0 ya, yang untuk di bank pertama berarti yang ini pakai yang data yang ini. X-nya berarti debit yang teori, yang ini. Terus Y-nya H0 berarti ambil yang ini. Oke. Terus kalau praktikum berarti ambil yang data yang ini, X-nya ini, terus H0-nya ini. Udah. Nah, kalian buat 3 lubang. Lubang 1, 2, dan 3. Sudah. Nah, kalian buat kesimpulan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau info lagi yang format laporan. Mas, kalian pokoknya intinya mirip sama yang Mektan ya. Soalnya yang di pendahuluan subbab 1.3 itu masih menjorok ke dalam. Seharusnya rata kiri semua, masih banyak tuh. Intinya dibuat rata kiri semua ya. Baik, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri, kalian kerjain dulu deh, kerjakan dulu ya, kerjakan tanggal Ibu, mohon maaf, saya mau nanya untuk sidang Medflu itu dosen yang ini siapa ya, Bu? Yang menyidang? antara Bu Bella atau Bu Gita atau dua-duanya, tergantung waktunya. Saya lagi minta. Kalau oke, Bu, itu secara online di sidangnya? Iya, Atau semuanya online. oke, baik, Bu. Iya. Pengumpulan ya tanggal ini ya. Untuk apa? Untuk di laporan itu nulisnya Bu Bu Bella Gita aja. atau Bu Gita, oh, Bu di Gita. laporan Bu Gita? Mm. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Oke. Sip. Ini saya perpanjang pengumpulannya sampai tanggal 2 ya. Lebih lagi ya, nanti kumpul di Aswa ya. Nanti saya buat foldernya. Tapi kan asistensi dulu kirim tanggal 30, kirim semua laporan. Tapi udah beres ya. Daftar gambar, daftar tabel, semuanya udah beres. Jangan ada yang kosong-kosong lagi. Oh, berarti untuk presentasi diundur tanggal 2, tapi tanggal 30 semua asistensi ya, Bu? Bukan, pengumpulannya, iya pengumpulan laporan tanggal 2. Tapi kalian harus kumpul asistensi online, ya email aja, kirim laporannya tanggal 30. Oke, Nah baik, kalau, Bu. ya pokoknya presentasi online-nya tanggal 10, gitu. Oke. Sip. Tolong diinfo yang lain ya, kayaknya kan nggak datang nih siapa ya. Saya screenshot aja deh, saya hitung sekali absen. Sip, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, saya tunggu nih. Sebenarnya cukup jelas kan ya. Oke, kalian hitung dulu. Yang
BTW yang Merten gimana ya, Cecil? Kalian udah kumpul laporan kan udah praktikum. Ini Bu, jadi kemarin kita Gimana sih? asis ke Pak Handoko Bu. Ah, Nah, itu jadi kita sebenarnya nggak usah ngulang. Jadi Pak Handoko mintanya itu kita naruh di laporan tuh seada-adanya kita sesuai dengan praktikum. Dan itu di grafiknya itu kita koreksi sendiri, Bu. Jadi kita narik itu ada koreksiannya. Dan terus Pak Handoko hari Jumat ini bakal, kan ada kelas pengganti, Bu. Rabu kan iya. Ibu. Nah, itu mungkin kita bakal nanya ke dia sih, Bu. Gitu. Tapi Minggu yang seharusnya yang kan yang spesifik graffiti udah kalian ulang kan, dan datanya memang gitu kan? Untuk spesifik graffiti kita nggak ada yang ulang sih Bu. Kemarin Ada pas, kan ya? Oh, iya Bu, karena kemarin pas kita asistensi ke Handoko, kalau emang banyak akar segala macamnya, ya sesuai aja Bu sama itunya. iya. Karena Yang suruh ya, ngulang siapa? Pak Bima Bu. Iya. Sebenarnya Hmm. sebenarnya tuh Pak Handoko kemarin tuh minta sejujur-jujurnya aja Bu. Karena kan ini praktikum berkelanjutan gitu Bu, dari modul 3, 6, 7. Iya. Nah, kemarin Pak Handoko bilang, ya udah kita sesuai di laporan tuh analisis sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang kita praktikum. Terus yang CBR itu kita koreksi nanti dibantu sama Pak Handoko. Handoko. Iya, Sebenarnya kan apa yang dikali sama 0,4 itu apa sih sebenarnya? nilai kalibrasi Bu. Tapi Nilai kan K. oh, kan Mm-mm. tapi kan nggak seharusnya kayak itu kan nilainya kecil kan sebenarnya jadi 0, bla 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 karena belum dikali sama 100 karena kan kita baru baca seadanya kan 0,00 sekian. Nah, seharusnya dikali sama 100 supaya dapat sekitar kayaknya ada yang saya hitung itu sekitar 11% deh. Ya, udah kalian hitung belum? Kita udah ngitung, terus kita juga udah plot grafik. Nah, tinggal ini sih Bu, kita ke Pandoko tuh tinggal dikoreksi. Jadi dari grafik itu kita bisa koreksi Bu. Kayak nolnya tuh ntar dimajuin ke yang mana Bu gitu. Dia ada koreksi di grafiknya, cuman kita masih belum ngerti ngeplotnya di mana-mananya. Jadi cuma kita di Pandoko tuh. Jadi nggak perlu ngulang kan, seharusnya nggak perlu ngulang yang CDR, orang itu udah benar cara baca, cuma bukan salah baca sih sebenarnya. Tinggal dikali sih Bu sebenarnya. Kemarin pun sebenarnya Pak Handoko pas sidang nggak apa-apa karena ternyata kita udah salah baca. Terus dia minta ya udah Bu analisis jujur-jujurnya. Cuman ya itu Bu di Pak Bima tuh kemarin bilang di Heron aja akhirnya tuh sekitar 6 sampai 7. Terus kita harus nyampe segitu Bu. Makanya saya bingung juga. Kalau setelah kalian kali sama 0,4 nilainya berapa? Tetap 0,00%. Nggak sekecil itu sih Bu, nggak sampai 0,0. Tapi ya, Berapa? ada yang lu berapa Cak? 4 ya. Ada yang 4. Oh, ada yang 1, ada yang 4, ada yang 3, nggak sekecil 0,0 berapa sih Bu? Gitu. kalau misalnya kalian kali 100 Itu kalau udah kali Itu udah dikali 100 Bu. udah. Sebenarnya kayak kalau misalnya kalian urutin nih, kan ada data kan, diurutin dari yang besar ke kecil, dari kecil ke besar, udah, dicoba deh. Oke Bu, nanti kami coba Bu. Paham kan maksud saya, dari misalnya kan pembacaan apa 15 detik pertama, terus selanjutnya kalian urutin bacanya dari kecil sampai besar. Baik Bu. Kayaknya dapat deh itu siapa ya, saya uji coba hitung kelompok 3 atau kelompok berapa gitu, 11. Tapi memang harus diurutin. Ya udah, kayak yang penting dicek sama Pak Handoko kan. Bu, kita asistensi, maksudnya kita nanya-nanya terus Bu ke Pak Handoko. Iya. Iya, habis itu di fixin aja kan biar nggak lama-lama. Biar kalian bisa fokus sama modul yang lain, praktikum yang lain. Iya Bu. Baik Bu. Berarti kami tidak mengulang ya Bu?
Nggak usah, kan memang sebenarnya nggak itu, memang gitu datanya. Oke, baik Bu. Iya. Oke. Sudah ya, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup Bu. Oke, sip. Thank you ya.